Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Margaret Vanatubun. I will explain my material about lexical approach and reading method. The first is lexical approach. What is the lexical approach? The term lexical approach was published by Michael Lewis in 1993, who observed that language consists of meaningful pieces which, when combined, produce a continuous coherent text. The lexical approach also concentrates on developing proficiency of learners with lexical or a combination of words and words. Jadi, apa pendekatan leksikal itu? Istilah pendekatan leksikal diterbitkan oleh Michael Lewis pada tahun 1993 yang mengamati bahwa bahasa terdiri dari potongan-potongan bermakna yang jika digabungkan menghasilkan teks koheren yang berkelanjutan. Pendekatan leksikal juga berkonsentrasi pada pengembangan kemahiran peserta didik dengan leksis atau kombinasi kata dengan kata. Example of common lexical pieces include have you ever seen, heard, or tried. Jadi contoh potongan leksikal yang umum meliputi pernahkah Anda, pernah melihat, mendengar, atau mencoba. To produce continuous text, you can add the word swim. For example, in the word have you ever swim? Misalnya, untuk mendapatkan kalimat yang berkelanjutan, maka kita akan menambahkan kata swim atau berenang, dan akan terbentuk kalimat berkelanjutan yaitu pernahkah kamu berenang? Next in collocation. What is collocation? A collocation is a word or phrase that is used or combined with other words or phrase which sound true and natural to speakers of that language, but speakers of other language may have difficulty understanding it. Jadi apa itu kolokasi? Kolokasi adalah sebuah kata atau frasa yang digunakan atau digabungkan dengan kata atau frasa lain di mana terdengar benar dan wajar oleh penutur bahasa tersebut. Tetapi penutur bahasa lain mungkin akan mengalami kesulitan untuk memahaminya. For example, the phrase fast car, not quick car. Even though the words fast and quick have the same meaning, namely fast. Misalnya penutur lain tuh mengucapkan fast car, sedangkan penutur lain mengucapkan quick car atau mobil cepat dan mobil balap. Walaupun fast dan quick tuh memiliki makna yang sama, yaitu cepat. Contoh lainnya misalnya pada kata lampu mati. Kita tidak akan menyebutnya lampu meninggal, lampu wafat, ataupun lampu tewas walaupun maknanya sama yaitu mati. Namun kita tidak akan mengucapkan kalimat tersebut. Next in advantage of the lexical approach. Jadi ada keuntungan dari pendekatan leksikal. The first, lexical accelerates language acquisition or communicative in nature. That is, the way speakers communicate with each other. This can reflect classroom learning. Yang pertama itu pendekatan leksikal mempercepat penguasaan bahasa atau bersifat komunikatif, yaitu cara penutur asli berkomunikasi satu dengan yang lain. Hal ini dapat merefleksikan pembelajaran di ruang kelas. And the second, the lexical approach is very practical. The implementation is real and can be expressed in daily conversations. Yang kedua, pendekatan leksikal sangat praktis. Pelaksanaannya nyata dan dapat digunakan untuk percakapan sehari-hari. And the last, the lexical approach. This is good and correct communication, where the student learns good and correct language in everyday life. Yang ketiga, pendekatan leksikal mengajarkan komunikasi yang baik dan benar, di mana siswa tersebut mempelajari bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. And next in disadvantage of the lexical approach. Jadi ada kelemahannya juga, yaitu yang pertama, does not have the full characteristic of an approach. Jadi tidak memiliki karakterisasi penuh dari suatu pendekatan. And the second, the last, lack of detailed learning theory. Kurangnya teori belajar yang rinci.
Next in reading method. Reading method. Theory of language. The reading approach is a way to start teaching novice readers. It is based on a cognitive theory originally conceptualized by Albert Bandura. Jadi teori bahasanya itu pendekatan membaca adalah cara untuk memulai mengajar membaca pemula. Ini didasarkan pada teori kognitif yang awalnya dikonseptualisasikan oleh Albert Bandura. And learning theory, reading comprehension levels follow a defined order. Jadi teori pembelajarannya itu tingkat pemahaman membaca mengikuti urutan yang ditetapkan. Next in design atau rancangannya objektif. The first, students are able to identify the meaning of letters of words. Jadi siswa mampu mengidentifikasi makna daripada huruf atau kata. Kemudian, students are able to understand and read text quickly. Siswa mampu memahami dan membaca teks dengan cepat. And the last, students are able to read actively. Siswa mampu membaca dengan aktif. Next in syllabus. The syllabus is based on developing reading skills. How students have the ability to understand what they read. Jadi syllabusnya itu berdasarkan keterampilan membaca, di mana tuh siswa memiliki kemampuan untuk memahami apa yang mereka baca. Next in types of teaching and learning activities. Ada jenis kegiatan belajar mengajarnya. Yang pertama itu launch atau peluncuran. It is the activity of reading starter text to extract accurate, detailed information. Ini adalah aktivitas membaca teks yang lebih pendek untuk mengekstrak informasi rinci yang akurat. Dalam peluncuran ini, the reading technique used is skimming. Teknik membaca yang digunakan adalah skimming, because this technique is very useful when students are looking for specific information rather than reading for understanding. Karena teknik ini sangat berguna ketika siswa mencari informasi yang spesifik daripada membaca untuk pemahaman. Jadi skimming ini dilakukan dengan kecepatan 3 hingga 4 kali lebih cepat dari pembaca normal. Ini dapat digunakan untuk meninjau grafik, tabel, dan bagan. Next in number 2 is scan. It is reading the text quickly to get to the point. Scanning is a technique often used when looking up words in a phone book or dictionary. Jadi ini adalah membaca teks dengan cepat untuk mendapatkan intinya. Scanning adalah teknik yang sering digunakan saat mencari kata di buku telepon atau kamus. Pemindaian ini juga melibatkan pergerakan mata dengan cepat ke bawah halaman untuk mencari kata dan frasa tertentu. For example, students look for letters, word numbers, or words that are bold, italicized, or in a different font size, style, or color. Ini misalnya mencari huruf, kata, angka, atau kata-kata yang dicetak tebal, miring, atau dalam ukuran font, gaya atau warna yang berbeda. Next in number 3, extensively reading. Extensive reading is reading a longer text, usually for pleasure. Extensive reading is a language learning approach, including foreign language learning, by reading larger amounts of it. Extensive reading is sometimes called free voluntary reading, because the reading speed according to the ability, taste, and personal or individual mood. Jadi membaca ekstensif ini adalah membaca teks yang lebih panjang, biasanya untuk kesenangan saja. Membaca ekstensif adalah pendekatan pembelajaran bahasa, termasuk pembelajaran bahasa asing, dengan cara membaca dalam jumlah yang besar atau banyak. Membaca ekstensif terkadang disebut membaca sukarela gratis, karena kecepatan membacanya
sesuai dengan kemampuan, selera, dan suasana hati individu. Next, in number 4 or in the last is yang terakhir, yaitu intensive reading. This is reading the text quickly to find a specific piece of information. Jadi ini adalah membaca teks dengan cepat untuk menemukan bagian informasi tertentu. Intensive reading involves students reading in detail with specific goals and learning. Jadi membaca intensif melibatkan siswa membaca secara detail dengan tujuan dan pembelajaran tertentu. This is basically deep reading and usually done in class. Ini pada dasarnya membaca secara mendalam dan biasanya dilakukan di kelas. This reading technique takes a long time because you have to read according to what is written in the book. Jadi teknik yang digunakan dalam membaca intensif ini yaitu tekniknya itu membaca dengan memakan waktu yang cukup lama karena harus membaca sesuai dengan apa yang tertulis di buku atau apa yang telah ada dalam buku tersebut. Next, in teacher role. The first is motivate students. The second, encourage to set reading strategies. And the last, support students to develop reading comprehension. Jadi ada peran guru di sini, yaitu yang pertama memotivasi peserta didik, yang kedua mendorong untuk mengatur strategi membaca, dan yang ketiga mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman membaca. And ada juga role of student, ada juga peran siswa, yaitu recognize the script of a language and translate text, understand information that is stated explicitly or overtly. Jadi ada juga peran siswa, yaitu mengenali naskah suatu bahasa, kemudian menerjemahkan teks, dan yang terakhir adalah memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit. Next, in advantage of the reading approach. Ada keuntungan dari metode membaca ini. The first, number 1 is the reading approach can be used in larger classes. Jadi yang pertama, pendekatan membaca dapat digunakan di kelas yang lebih besar. Number 2 is in the reading approach, students can know a lot of vocabulary because they have read the text. Yang kedua ini, dalam pendekatan membaca, siswa dapat mengetahui banyak kosakata karena harus membaca bacaan. Number 3, students focus on what they learn because they only learn grammar. Yang ketiga ini, siswa memfokuskan apa yang mereka pelajari karena mereka hanya mempelajari tata bahasa. Number 4 is the reading method requires few teaching skills because the form of teaching is a standard and fixed procedure. Yang keempat, metode membaca membutuhkan sedikit keterampilan mengajar karena bentuk pelajarannya prosedur, standar, dan tetap. Number 5 is the reading method saves time because all students read at the same time. Yang kelima ini, metode membaca menghemat waktu karena semua siswa membaca secara bersamaan. And the last, the reading method does not require in-depth knowledge of language on the part of the teacher because the teacher does not have to compose sentence and question or all are available in books. Yang terakhir ini, metode membaca tidak menuntut pengetahuan mendalam tentang bahasa dari pihak guru karena guru tidak harus menyusun kalimat dan pertanyaan atau semuanya itu telah tersedia dalam buku. And next, in disadvantage of a reading approach, the first is the reading approach only focuses on writing skills. This approach
lacks speaking skills. Jadi ada kekurangannya, yaitu yang pertama, karena pendekatan membaca ini hanya difokuskan pada keterampilan menulis saja. Pendekatan ini kurang fokus pada keterampilan berbicara. And the last, the reading approach is an oppressive approach because vocabulary and grammar are controlled. Yang kedua itu pendekatan membaca, pendekatannya itu menindas karena kosakata dan tata bahasanya dikendalikan oleh buku. I think that's all from me. If there are words that are wrong, please forgive and I thank you for your attention.